مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak buya semuanya, pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan izinnya kita diberinya kesehatan, kesempatan serta kekuatan dalam nikmat iman dan Islam kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan Allah ini mendapatkan hidayah terus dari Allah dan dapat kita pelihara sampai akhir zaman. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak buya semuanya, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang kewajiban muslim kepada Al-Qur'an. Kita dasari tema kita pada kesempatan ini ialah Surat Al-Baqarah ayat 121. Ya, bagi anak buaya yang ada Quran, silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 121. Artinya, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yakni Al-Qur'an, ya. Yatslunahu, mereka membacanya. Mereka membaca Al-Qur'an itu bagaimana cara membacanya? Haqqa tilawati. Dia membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Haqqa tilawati. Jadi anak buya semuanya, Al-Qur'an ini hendaknya harus kita baca sebenar-benarnya. Kita lanjutkan. Wa may yakfur. Sebentar lagi. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi dalam ayat ini dipesankan oleh Allah kepada kita semua, kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Qur'an, lalu apa caranya? Haqqa tilawatih. Kita baca dengan sebenar-benarnya membaca. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an itu. Kalau kita betul-betul beriman kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya membaca. Lanjutkan. Wa may yakfur bihi. Siapa yang engkar kepadanya. Siapa yang tidak mengikuti Al-Quran. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi anak buya semuanya, pada kesempatan ini kita beri judul seperti disampaikan tadi, kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an. Pertama, kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an itu ialah akrab dengan Al-Qur'an. Akrabu bil Qur'an. Akrab dengan Al-Qur'an. Ya. Bagaimana akrab kita kepada Al-Qur'an itu? Seperti akrab itu katanya qoraba, karib dekat, ya. Jadi hendaknya anak-anak buya semuanya, di dalam pikiran kita, dalam dada kita adalah ruh Al-Qur'an. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang akrab dengan Al-Qur'an itu ialah satu, ciri-cirinya ya.
Ciri-cirinya yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Nah, di dalam ayat lain juga difirmankan oleh Allah, innallazina ataina humul kitab. Sungguhnya orang-orang yang telah kami beri kitab, ya, yatslunahu, mereka itu selalu membacanya, ya. Selalu. Ini katanya selalu ya, Nak, ya. Jadi kalau selalu itu bukan sekali sepekan, bukan sekali sebulan, tiap hari kalau bisa, tiap hari, ya, tiap hari. Jadi itu pertama, ciri-ciri orang yang akrab dengan Quran itu selalu membacanya, ya. Mengenai pahala-pahala atau mengenai ganjaran-ganjaran orang yang membaca Al-Quran, itu sudah jelas disampaikan oleh Nabi kita. Satu huruf saja kata Rasulullah mendapat ganjaran 10 kali lipat. Ya, itu satu huruf. Bagaimana kalau membaca satu ayat, satu surat, atau mungkin khatam Al-Quran? Ya, jadi yang pertama, ciri-ciri yang akrab dengan Quran itu adalah selalu membacanya. Mari kita sediakan waktu kita untuk selalu membaca Quran. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dekat dengan Al-Quran itu, orang yang akrab dengan Quran itulah dia usahakan untuk sebisanya menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Jadi kata Nabi dalam satu hadisnya, tingkatan surga itu nanti sebanyak hafalan kita. Kalau kita hafalnya satu ayat misalnya, dapat tingkat 1, dapat 2 ayat, tingkat 2. Kalau hafal berapa puluh, itulah tingginya surga kita nanti. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi, anak-anak biasa semuanya, mari kita berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Ya, berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Nah, itu yang kedua, ciri-ciri orang yang dekat pada Al-Quran. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dekat kepada Al-Quran itu ialah selalu mendakwahkan Al-Quran. Nah, menyampaikan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, balighul anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Ya. Nah, pernah sahabat itu, anak biasa semuanya, dia hafal cuma satu saja ayatnya, satunya ya. Dia hafal satu ayat itu lalu disampaikannya kepada saudara-saudara, pada sahabatnya. Itu boleh-boleh saja. Ya. Tidak harus hafal Quran seluruhnya dulu. Walaupun satu ayat, sampaikan, ya. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi anak-anak biasa semuanya, untuk kesempatan ini itu dulu yang Buya sampaikan, nak, ya. Kewajiban Muslim terhadap Quran itu adalah yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Ya, tidak ada salah itu kemana-mana kita bawa Al-Quran, enggak. Bawa Al-Quran asal jangan ke WC saja. Duduk duduk di atas di emperan toko misalnya, boleh baca Quran, ya. Atau ke sekolah bawa Al-Quran, ya. Ada waktu senggang kita baca Al-Quran, enak. Nah, itulah salah satu agar hafalan kita bisa menjadi dobit, istilahnya dobit, melekat, ya. Baik, barangkali itu saja. Ciri-ciri orang yang dekat dengan Quran itu ialah pertama tadi selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, menghafalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya, mensampaikannya kepada saudaranya. Tidak harus dakwah itu bukan harus tegak di mimbar, ya. Teman kita duduk-duduk misalnya, tadi ada Al-Quran, saya baca begini-begininya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, contohnya, ya, nak, ya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang tidak memberi makan, orang-orang tidak menganjurkan memelihara fakir miskin, anak-anak yatim, ya. Orang-orang yang tidak memelihara anak yatim. Wala ya'uddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak menganjur memberi makan fakir miskin. Anak yatim kita santuni, ya. Orang miskin kita kasihan, ya.
kita berbagi istilahnya sekarang ya. Barangkali itu saja anak biasa semuanya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah SWT dan anak sebuah semuanya menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran. Sebab ahlul Quran ini adalah keluarga Allah di bumi. Orang yang ahli Al-Quran ini adalah keluarga Allah di bumi. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.